Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Baitur Rahman Kemantren Tulangan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan akan senantiasa diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mengutamakan keimanan dan ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan keberkahannya dari langit maupun bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, maka negeri tersebut akan
akan ditimpa bencana, malapetaka, keruwetan, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam stempel Persyarikatan Muhammadiyah jamaah sekalian, itu ditulis dalam Al-Quran surat Saba yang berbunyi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menuju negeri yang baik dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, dalam kesempatan khutbah kali ini di dalam kitab Durratun Nasihin, mutiara nasihat, disebutkan jamaah sekalian, ada 4 pilar, ada 4 tiang yang menjadikan sebuah negeri itu menjadi tegak, menjadi adil dan makmur, menjadi sejahtera. Ini jamaah sekalian. Artinya ketika 4 pilar ini sudah tidak dimiliki oleh sebuah negeri, maka jangan diharap menjadi negeri yang adil, makmur, sentosa, yang bahasa Al-Qur'annya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di dalam kitab itu disebutkan jamaah sekalian, qawamud dunya bi arba'atin, tegaknya dunia, bisa kita artikan tegaknya negara, bi arba'atin, dengan 4 pilar, 4 tiang, 4 jaga jamaah sekalian. Yang pertama adalah bi ilmil ulama. Ini jamaah sekalian, bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Ini jamaah. Kenapa jamaah sekalian? Di dalam surat Fatir ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambaku itu adalah para ulama. Bahkan ditegaskan oleh Rasulullah jamaah sekalian, al ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu pewaris para nabi. Tentunya yang dimaksud di sini jamaah sekalian, ulama yang hanif, ulama yang lurus, ulama yang siddiq, ulama yang benar. Lah ulama yang hanif, ulama yang siddiq itu yang bagaimana? Kembali lagi kata Rasulullah bahwasanya yang mampu mewarisi perjalanan kehidupan para nabi. Itu jamaah sekalian. Contohnya jamaah sekalian, contohnya dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam menegakkan tauhid berhadapan dengan Raja Namrud. Walaupun konsekuensinya Nabi Ibrahim dibakar. Ini jamaah sekalian. Begitu juga
Nabi Musa alaihissalam menentang kezaliman Raja Fir'aun, walaupun konsekuensinya dikejar-kejar sampai di Laut Merah. Begitu juga yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, menegakkan kebenaran dari fitnah, walaupun akhirnya dijebloskan di dalam penjara. Begitu juga yang dialami oleh para ulama-ulama mazhab, semisal Imam Hambali, semisal Ibnu Taimiyah, tidak terlepas daripada hantaman-hantaman penguasa pada waktu itu. Inilah diantara salah satunya yang digambarkan oleh Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris perjalanan para nabi. Ini jamaah sekalian, Masyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua jamaah sekalian, pilar yang kedua disebutkan biadlil umara. Ini namanya biadlil umara, keadilan umara, keadilan pejabat. Ini jamaah sekalian. Bahkan Allah dan Rasulnya luar biasa memberi penghargaan ketika ada pemimpin, ada pejabat yang melakukan keadilan, yang nanti di padang mahsyar ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Di antaranya adalah imamun adil, imam yang adil. Oleh karena itu, ketika dahulu pada zaman Rasulullah ada wanita bangsawan jamaah sekalian yang mencuri, yang sudah ukuran untuk dikisos. Akhirnya keluarga dari wanita bangsawan ini untuk melobi Rasulullah. Yang dilobi anak angkat Rasulullah yang sangat dicintai, yakni Usama bin Zaid, agar melobi Rasulullah untuk tidak ditegakkan kisos. Setelah disampaikan oleh Usama kepada Rasulullah jamaah sekalian, Rasulullah betul-betul marah, wajahnya memerah. Kata Rasulullah, hancurnya umat-umat dahulu adalah ketika orang bangsawan, orang pejabat yang berbuat kemaksiatan, berurusan dengan hukum itu bisa diatur. Tapi ketika orang awam, rakyat biasa yang melakukannya, hukum ditegakkan. Lalu yang terkenal ucapan Rasulullah jamaah sekalian, seandainya si Fatimah anakku yang mencuri, niscaya akan aku potong sendiri tangannya. Itulah keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, pilar yang ketiga disebutkan bisa khail aghniya, yakni dermawannya orang-orang yang kaya. Ini jamaah sekalian, dermawannya orang-orang yang kaya. Oleh karena itu dakwah Islam ini sejak mulai zaman Rasulullah tidak lepas daripada kontribusi orang-orang yang kaya yang peduli dengan dakwah itu. Kalau zaman Rasulullah jamaah sekalian ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf. Ketika awal-awal berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah, ditopang oleh saudagar-saudagar batik Jogja, batik Solo, sehingga bisa memuluskan perjalanan berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah. Artinya apa jamaah sekalian? Oleh karena itu di dalam konsep ajaran Islam itu ada yang namanya zakat, ada yang namanya sedekah, ada yang namanya infak. Yang itu berarti
harus ada kepedulian dari orang-orang yang agnia. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang keempat, yang terakhir jamaah sekalian, pilar tegaknya sebuah negara itu adalah bidu'ail fuqara. Bidu'ail fuqara, yakni doanya orang-orang fuqara, orang-orang miskin, orang-orang fakir, yang maksudnya harus ada dukungan dari rakyat, harus ada dukungan dari masyarakat, harus ada dukungan dari umat ketika sebuah negeri itu agar mampu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena apa jamaah sekalian? Karena yang paling sering terzalimi itu adalah rakyat-rakyat bawah. Dan kata Rasulullah, orang yang terzalimi itu doanya tidak ada dinding pemisah. Ini yang perlu ditakuti oleh para pemimpin. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan negeri kita yang dahulu sudah diijtihadkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, bahkan dijadikan stempel resmi jamaah sekalian dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa kita jadikan renungan untuk kita semuanya. 4 pilar tegaknya sebuah negeri. Yang pertama, bi'ilmil ulama. Yang kedua, bi'adlil umara. Yang ketiga, bisa khail agniya. Dan yang keempat, bidu'ail fuqara. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafur.